Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan kembali ya tujuan media ini dibuat. Yang pertama itu adalah untuk beraudiensi kepada masyarakat, khususnya mengenalkan apa itu Ratu Prabu kepada masyarakat Kabupaten Lumajang. Yang kedua, di sini saya ingin mengklarifikasi di video pertama saya di akun ini ya, di DBC Ratu Prabu ini, bahwasanya di situ banyak yang komen, kok daftarnya pakai NPWP, katanya gajinya UMR, katanya gajinya sekian 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 sekian. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Pasti yang bilang itu bukan dari Ratu Prabu. Ya, yang salah yang ngajak dengan mengiming-imingi gaji. Bahwasanya di DPC Ratu Prabu waktu rekrutmen itu tidak sekali mengiming-imingi gaji. Jadi murni yang mau ikut jadi relawan. Ya, yang murni jadi relawan. Persyaratannya pun hanya KTP, SKCK dan ijazah terakhir. Ijazah terakhir. Kemudian yang punya gelar itu diutamakan, ya. Kayak gitu. Jadi nggak ada NPWP segala macam, karena kita nggak mengedepankan gaji. Jadi terus ngapain kita gabung kalau nggak ada gaji? Ya kalau misalkan ada gaji, nggak usah gabung gitu. Kalau misalkan nggak mau apa ya istilahnya, kalau misalkan mempersalahkan gaji, nggak usah jadi relawan kayak gitu ya. Jadi buat bapak ibu yang berkomentar di video kami yang mempersalahkan, katanya gajinya UMR, siapa yang bilang? Ya, siapa yang bilang? Pastinya itu bukan dari Ratu Prabu bapak ibu ya. Karena di Ratu Prabu sendiri itu nggak pernah mengiming-imingi gaji saat rekrutmen anggota, ya teman-teman ya. Kemudian di sini saya ingin meluruskan bahwasannya ini Dewan Pimpinan Cabang Rakyat Bersatu Usung Prabowo Gibran ya, DPC Ratu Prabu, itu berakar dari awalnya itu kalau saya baca di profil organisasinya itu berawal dari gerakan Prabowo Budiman kala itu ya, kan udah dijelaskan di video-video semuanya ya. Kemudian ada yang tanya nih, minimal tunjukkan SK-nya itu ya. Nah ini saya sudah izin kepada ketua dan sekretaris untuk mempublish ya, karena saya nggak mungkin mempublish tanpa izin teman-teman. Kemudian di sini di organisasi kita itu ada 3 surat ya, surat keputusan. Yang pertama surat dari Kemenkumham, surat izin dari Kemenkumham. Yang kedua itu surat dari Kesbangpol. Yang ketiga ini adalah surat dari organisasi kita, SK kita yang diturunkan dari DPW, Dewan Pimpinan Wilayah teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah SK kami teman-teman ya. Ini yang dipegang oleh anggota teman-teman ya, sekaligus dari pembina, penasehat anggota hingga hingga anggota ya gitu ya. Dan di DPC Ratu Prabu ini teman-teman, di DPC Ratu Prabu ini pendaftarannya udah ditutup, khususnya di Kabupaten Lumajang ya, udah ditutup. Di Ratu Prabu ini hanya terdiri 6 struktural, ketua, wakil ketua, bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, sekretaris 2. Jadi cuma 6. Anggotanya itu 30 teman-teman ya. Jadi 1 koordinator, 1 anggota pembinanya ya. Oke, di sini ada banyak bacaan lah ya tentang struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Rakyat Bersatu bla 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 bla, menimbang bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan bla bla bla, mengingat segala macam di sini ya. Nggak perlu saya bacakan semua ya kan. Kemudian di sini saya ingin tunjukin bahwa ini ada dalam satu SK teman-teman, dalam satu SK ini ada 4 lembar ya. Ini yang kami pegang ini ada 4 lembar ya, itu menyangkut beberapa hal. Kemudian saya ingin tunjukin untuk struktural ya, untuk struktural dulu. Nah di sini, oke bentar gimana nih? Lampiran surat keputusan DPW Dewan Pimpinan Wilayah ya, yang saya bilang tadi, nomor 019 bla 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 sekian sekian sekian, tanggal 11 September 2023 ya. Ini suratnya dikeluarkan 2023. Dan ini saya kalau misalnya saya nggak izin, ini saya nggak bakal nge-publish teman-teman. Jadi ini waktu saya izin mau nge-publish karena banyak komentar-komentar teman-teman yang ingin bukti ya, yang ingin bukti. Dan di sini saya ingin jelaskan di sini ya, Dewan Tinggi Kota Lumajang ya, Dewan Tinggi Kota Lumajang. Ada 3 pembina teman-teman ya. Pembina 1 Insinyur Hajah Indah Amperawati Masdar MSI. Ini adalah bupati kita sekaligus ketua Gerindra di Kabupaten Lumajang. Yang kedua ini pembina 2 ada Yuda Aji
Kusuma SH. Ini adalah wakil bupati teman-teman ya. Wakil Bupati Kabupaten Lumajang. Pembina 3 Dedi Firmansyah SE. Ini adalah dewan dari Gerindra di Kabupaten Lumajang. Untuk penasihatnya Haji Gatot Saron Subendo dan penasihat 2 Agus Setiawan. Dan untuk Dewan Pengurus Cabang DPC Kota Lumajang, di sini ketuanya Bapak Muhammad Misdi SHMH dan wakil sampai bendahara 2. Dan ini untuk seksi-seksinya ada 30 ya. Ada seksi organisasi, seksi kaderisasi, seksi hukum dan HAM, seksi Kesjaso, seksi humas, segala macam teman-teman ya. Seksi IT, termasuk saya ini seksi IT dan media ya, makanya ditugaskan untuk bermedia ini teman-teman ya. Jadi ya ini adalah surat kita ya, di surat kita. Jadi kita tuh ada 3 surat keputusan Kemenkumham, Kesbangpol, dan ini surat anggota kita. Jadi di sini ada Dewan Tinggi ya. Jadi udah lengkap di sini teman-teman ya. Jadi ya semoga menjawab keraguan Bapak Ibu terhadap Ratu Prabu teman-teman ya. Dan harapannya kita di sini jangan saling kuat. Wah, organisasi ini paling kuat. Wah, jangan yang ini. Wah, ini memeras pemerintah, jangan macam. Jangan disamaratakan dengan yang jelek ya. Jadi untuk menilainya itu cuma Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang bisa menilai ya ke depannya nanti. Dan tunggu aja nanti di media ini saya bakal upload berita-berita atau informasi ya yang akan kami muat di media ini, terutama terkait makan bergizi nantinya. Kan ini masih belum jalan toh, masih per Januari. Dan walaupun makan bergizi itu jalannya Januari, itu enggak langsung satu Indonesia jalan semua, enggak ibu-ibu ya. Jadi bertahap, entah itu dari Papua dulu, kemudian dari Sulawesi dulu, bertahap ya, enggak langsung satu Indonesia. Jadi enggak bisa ya. Untuk di Kabupaten Lumajang sendiri dapur umumnya masih belum siap juga. Jadi ya mohon dimaklumi karena ini tugas proyeknya sangat besar teman-teman ya. Dan di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya di Ratu Prabu itu mentok di kecamatan ya. Di kecamatan itu ada 1 koordinator dan 4 anggota. Di desa kita nggak ada ya. Jadi kemarin ada yang nanya juga, kok sampai di desa apakah gini. Ya tanyakan kepada organisasi kalian ya. Organisasi saya. Di sini saya nggak menyenggol organisasi apapun. Saya hanya menjelaskan dan beraudensi transparansi Ratu Prabu kepada masyarakat kayak gitu ya. Semoga menjawab teman-teman ya. Sekali lagi untuk pendaftaran di Ratu Prabu sudah ditutup, terutama di Kabupaten Lumajang ya. Untuk yang menanyakan gimana cara mendaftar Ratu Prabu ya kalian tanyakan aja di Kesbangpol, di kantor Kesbangpol ya. Pastinya kalau udah terdaftar pasti ada di situ ya. Tanyakan aja Ratu Prabu udah terdaftar apa enggak, gitu aja ya. Kemudian yang kedua di sini saya menekankan lagi bahwasannya berhati-hati ya. Kalau misalkan Anda bergabung di sebuah organisasi, dilihat dulu asal usulnya ya. Asal usul organisasinya dilihat dulu. Kalau misalkan Ratu Prabu ini sendiri itu memang berasal dari gerakan Prabowo Budiman kala itu. Dan kemudian kalian dilihat juga pembinanya siapa, pengurusan dewan tingginya siapa ya. Kalau di Kabupaten Lumajang ini sendiri pembinanya ya dari Partai Gerindra sesuai amanat Presiden ya, kalau bisa dari partai yang sama kayak gitu ya. Semoga ini menjawab pertanyaan dan keraguan masyarakat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan kalian bisa tanya-tanya aja di di blogspot kami ya. Di situ ada formulir pertanyaan ya teman-teman, khususnya untuk Kabupaten Lumajang ya. Kemudian ya semoga bisa menjawab keraguan teman-teman. Di sini saya mohon maaf untuk misalkan ada salah kata atau apa ya. Ya, jadi kayak gitu penjelasan saya teman-teman, bahwasanya kalau misalnya ada pertanyaan di luar organisasi Ratu Prabu itu bukan ranah kami untuk menjawabnya. Karena di sini saya terbuka bahwa memang benar adanya kalau misalkan pendaftaran di Ratu Prabu itu sendiri adalah gratis, nggak dipungut biaya apapun teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Jadi untuk yang mau jadi relawan ya jangan mengesampingkan gaji lah, itulah pesan saya. Kalau misalkan nggak mau jadi relawan ya udah nggak apa-apa. Di sini itu ada anggota kita yang udah keluar, tinggal keluar aja kalau nggak cocok. Ya, jadi gitu. Di sini prinsip kita di Ratu Prabu amanat dari Bapak Ketua, kalau misalkan ada yang nggak cocok silakan keluar sendiri tanpa kita yang mengeluarkan. Jadi ada beberapa anggota juga yang keluar karena mereka mungkin nggak digaji nih gini ya nggak apa-apa keluar ya, nggak apa-apa keluar. Jadi ya gitu transparansi kami, semoga menjawab. Semoga sehat-sehat selalu yang menonton video ini, berkah selalu ya teman-teman, ibu-ibu, bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu terkait masalah upah atau gaji ya. Dan di sini saya ingin menjelaskan secara singkat, bergabung di organisasi relawan manapun itu mindsetnya jangan dikedepankan upah atau gajinya dulu ya. Yang namanya relawan itu yang pasti harus mengabdi dulu, berjasa dulu, terutama dalam proyek makan bergizi nantinya ini yang akan jalan per Januari 2025 nantinya. Itu proyek yang sangat besar sekali. Kesempatan kita khususnya untuk yang bergabung di relawannya yang masih muda-muda, itu kesempatan kita untuk berjasa kepada bangsa dan negara itu dulu. Dan apabila saat kita berproses dalam pengabdian, entah itu setiap bulannya atau berapa minggunya, ada insentif atau gaji, bocorannya itu pasti ada, pasti ada. Yang namanya pengorbanan atau jasa pasti kita dihargai, entah itu dalam bentuk insentif atau gaji nantinya, kayak gitu ya teman-teman, bapak ibu semuanya. Jadi terutama yang muda-muda nih, kesempatan buat kita untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Apalagi ini program proyeknya sangat besar manfaatnya ya. Makan bergizi gratis seluruh Indonesia, dari pelosok desa, dari Sabang sampai Merauke ya. Itu dibutuhkan tenaga yang sangat besar. Ini kesempatan kita untuk menjadi relawan dan dan buat penilaian diri kita ya. Masa sih kita nggak bangga gitu kan, keringat kita untuk bangsa dan negara gitu kan ya. Jadi selama pengabdian atau selama proses pengabdian itu bocorannya ya pasti ada bapak ibu ya, pasti ada ya, jawabannya pasti ada. Kayak gitu ya.